Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Pagi hari ini saya masih ada di rumah ibu di homestay. Dan topik yang ingin saya share buat teman-teman adalah tentang melihat jangka pendek, melihat jangka panjang, lalu klaim dan fakta. Nah, melihat jangka pendek dan jangka panjang nih, kita mau ngomong apa ini gitu ya. Pasti teman-teman juga mikirnya langsung nafkah toh. Nanti dulu, bagi saya nafkah itu bisa saya perumpamakan seperti pasangan. Memilih pasangan. Buat yang jomblo, ini pelajaran buat Anda. Dan buat yang sudah married dan punya pasangan, betul nggak omongan saya? Memilih pasangan memang kita bisa lihat secara jangka pendek dan kita juga bisa membayangkan secara jangka panjang. Kalau kita melihat secara jangka pendek, yang kita lihat itu cuman secara fisik, penampilan, dan juga apa yang dia berikan buat kita secara personal. Perhatian secara personal, pemberian secara personal ke kita. Melihat, wah, kok cantik, kok ganteng, kok kalau ngomong santun, bodinya atletis, kok bodinya seksi, kok dia memberi perhatian padaku, sudah makan belum, sudah bubuk belum. Nah, ini kalau sudah bubuk belum dijawab sudah, itu kan ngeri ya, melindur bisa jawab WhatsApp. Lalu dia juga memberikan pemberian pribadi, misalnya baju bagus, handphone, ngasih pulsa, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah cara memandang pasangan kita secara jangka pendek gitu, yaitu yang kita rasakan saat ini, yang kita lihat saat ini gitu ya. Namun sebenarnya kita juga harus bisa mendeteksi pasangan kita itu secara jangka panjang. Nah, kalau jangka panjang jangan cuma lihat dari kita. Kalau kita mau melihat pasangan kita itu secara jangka panjang, lihatlah dari perhatian dia kepada orang-orang yang kita sayangi. Bukan kita lagi, tapi masuk rank 2 istilahnya. Rank 1-nya kita, ini rank 2-nya. Apakah calon pasangan kita itu juga memberi perhatian pada orang tua kita, memberi perhatian kepada anak kita. Kan kita belum punya anak ya kalau belum married ya. Pada adik kita, kakak kita, gitu ya, pada orang-orang yang kita sayangi. Misalnya kita punya pasangan misalnya masih pacar gitu ya, atau sudah menikah juga boleh lah. Dia itu perhatian sama kita, tetapi sama orang tua kita nggak perhatian. Dia perhatian sama kita, tapi sama adik kita, sama kakak kita nggak perhatian. Dia mau memberi barang-barang sama kita, dia beliin kita handphone baru, dia beliin kita baju baru gitu ya, dia ajak kita jalan-jalan. Tetapi ketika kita ngomongin tentang orang-orang yang kita sayangi, dia males gitu dengerin. Ketika kita minta tolongnya, udah, aku mbok jangan dikasih baju baru lagi, itu adikku butuh sekali HP, bisa nggak tuh uang untuk beli baju buat aku, kamu beliin HP buat adikku. Dia nggak mau gitu. Nah, itulah cara melihat jangka panjang dari pasangan kita atau calon pasangan kita. Jangka panjang tidak hanya melihat diri kita sendiri. Jangka panjang tidak hanya melihat dari apa yang kita butuhkan saat ini. Namun yang namanya jangka panjang itu sudah masuk rank 2-nya kita, lingkaran kedua kita. Kalau yang pertama kita gitu ya, dia sudah melihat dari orang-orang yang kita sayangi. Dia melihat orang tua kita, dia melihat anak kita, dia melihat adik kita, kakak kita. Itu sudah mulai jangka panjang. Itu kalau kita milih pasangan atau kalau kita punya pasangan. Nah, jadi gimana nih buat teman-teman yang jomblo, kira-kira tips ini membantu tidak buat yang jomblo ya, supaya Anda nggak terjebak waktu Anda memilih pasangan nanti. Tetapi buat teman-teman yang sudah married, dondong opo salah. Ya, buat teman-teman yang sudah married, kira-kira ini bener opo salah? Kalau Anda sudah menikah,
pasangan Anda fokusnya sama Anda saja. Dia ngecek terus nih, kamu lagi sama siapa. Wah, kesannya kan perhatian banget ya, kamu lagi ngapain, terus kamu sekarang kegiatan apa gitu ya. Tetapi ketika Anda minta dia, tolong dong perhatiin ibuku tuh, ibuku lagi sakit, dia butuh obat, tolong kamu jenguk. Dia malas, pasangan Anda malas. Oke, aku lagi ada kesibukan. Nah, apakah Anda ada yang punya pasangan seperti ini? Kayaknya perhatian banget sama Anda, tetapi sama orang tua, adik, kakak, bahkan anak mungkin nggak perhatian. Itu jangka panjang, berantakan. Jadi punya jangka pendek tapi nggak punya jangka panjang. Nah, kira-kira bener nggak nih buat teman-teman yang punya pasangan seperti itu? Atau misalnya gini, dia memperhatikan Anda, ini buat yang sudah menikah, dia memperhatikan Anda tapi dia juga memperhatikan orang tua Anda. Dia memperhatikan Anda tapi juga memperhatikan adik Anda, kakak Anda, keluarga Anda, orang-orang yang Anda sayangi menjadi fokus perhatian dia juga. Jadi cara dia menyayangi Anda salah satunya dengan menyayangi orang-orang yang Anda sayangi. Kalau Anda punya pasangan seperti ini, wah, sip. Artinya Anda punya masa depan sama dia. Karena kalau ngomong jangka panjang, tuh ngomongnya seperti itu. Sesuatu yang bukan fokus ke kita saja, tetapi juga fokus pada orang-orang yang kita sayangi. Gimana? Ada nggak nih teman-teman, Anda punya pasangan yang dia memperhatikan Anda, tapi juga dia memperhatikan orang-orang yang Anda sayangi. Bahkan sampai ke ibu, ke bapak, ke adik Anda, ke kakak Anda, gitu ya. Nah, kalau pasangan Anda seperti itu, saya ucapin selamat. Itu benar-benar pasangan sampai jangka panjang, ya. Karena dia tahu mencintai Anda berarti juga mencintai orang-orang yang Anda cintai. Dia tahu bahwa menikah dengan Anda berarti juga menikah dengan orang tua Anda, menikah dengan adik Anda, kakak Anda, gitu ya, dengan keluarga Anda lah. Nah, sebenarnya pekerjaan dan penghasilan itu hasil dari pekerjaan. Sebenarnya pekerjaan kita itu juga seperti itu, teman-teman. Ada pekerjaan yang sifatnya jangka pendek, ada yang pekerjaan yang sifatnya jangka panjang. Kalau kita ngomongin pekerjaan itu sifatnya jangka pendek, ya pekerjaan itu hanya untuk kebutuhan kita saat ini aja. Hanya untuk kebutuhan sekolah kita, sekolah anak kita, hanya untuk kebutuhan bangun rumah saja gitu ya. Pokoknya apa yang kita penginin saat ini. Dan biasanya kalau udah ngomongin yang kebutuhan jangka pendek seperti itu, ya biasanya sifatnya 90% materi, kebutuhan materi. Kita tidak ngomong lagi kebutuhan batin ya kalau yang sifatnya jangka pendek. Dan ada hal-hal yang harus kita lihat, apakah sesuatu yang tidak bersifat materi akan jadi korban karena materi, karena fokus pada hubungan jangka pendek dengan pekerjaan kita. Nah, saya nggak perlu lihat jauh-jauh, teman-teman. Saya lihat aja dari pekerjaan saya. Pada saat saya bekerja sebagai guru SD, saya ngelihat secara jangka pendek oke banget. Secara jangka pendek saya jadi bisa punya penghasilan toh, walaupun cuma 1,5 juta, 2 juta, no problem. Tapi saya melihat saya jadi punya penghasilan. Saya jadi nggak katrok karena bisa beli handphone. Saya jadi punya martabat dan harga diri karena ya orang nggak lihat lagi saya sebagai pengangguran, tapi sebagai seorang tenaga profesional, pengajar lagi, ya kan. Saya yang tadinya tinggal sama orang tua, lalu saya tinggal sama saudara, terus jadi saya bisa ngekos. Ya, dari ngekos saya bisa pindah kos yang lebih baik. Nah, secara jangka pendek oke-oke aja. Tetapi ketika saya mulai melihat pekerjaan saya secara jangka panjang, saya membayangkan bagaimana 3 tahun lagi, bagaimana 5 tahun lagi, bagaimana 10 tahun lagi. Oh, di situ saya mulai melihat bukan cuma diri saya. Pokoknya kalau sudah lihat jangka panjang tuh susah, untuk melihat diri sendiri tuh susah. Padahal saat itu saya belum menikah, saat itu saya belum berkeluarga, belum punya anak, tetapi saya bisa melihat, lah 5 tahun, 10 tahun lagi kan saya pasti sudah berkeluarga,
Sudah punya anak, nggak mungkin cuma satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bahkan 10 tahun lagi. Lah terus kebutuhan saya bagaimana, membahagiakan anak-anak bagaimana, dan sebagainya, dan sebagainya. Bahkan waktu itu saya berpikir, nggak mungkin pasangan saya punya posisi lebih tinggi dari saya. Kan bobot bibit bebet ya teman-teman ya. Kalau saya ngajar, kalau saya guru SD, ya nggak jauh-jauh lah. Pasti pasangan saya juga guru juga. Nggak jauh-jauh. Ya. Nah, artinya kita punya skala penghasilan yang kurang lebih sama lah. Nah, saya berpikir 2 juta, 2 juta, penghasilan total 4 juta. Tetap aja kurang. Kalau sudah berpikir tentang punya anak, menyekolahkan anak, bangun rumah, saya dulu takut sekali teman-teman, takut sekali mikirin punya rumah, takut sekali, takut. No. Ya, takut. Saya dulu nggak pernah mikirin punya rumah, saya nggak pernah mikirin punya mobil. No. Beneran, saya masih ingat sekali, saya itu sampai survei, saya sampai datang naik motor gitu ya ke perumahan yang rumah sangat sederhana, rumah RSSSSSS, rumah sangat sederhana sampai selonjor saja susah. Itu ada di daerah Bekasi. Saya sampai melihat dan saya milih, wah kayaknya ini nih seru nih. Kecil banget. Ya, nah oke. Disitulah saya susah sekali untuk mencintai pekerjaan saya ini ketika sudah mulai melihat jangka panjang. Saya bisa mencintai dia, tergila-gila dengan pekerjaan saya ini kalau saya hanya lihat jangka pendek. Tetapi begitu saya melihat jangka panjang kehidupan saya, susah saya mencintai pekerjaan saya ini. Karena pekerjaan saya ini cuma ngasih ke saya. Kalau pasangan tuh dia kayaknya baik, tapi cuma baik sama gue gitu. Dia cuma kayaknya membuat saya bisa jalan-jalan, tapi aku aja. Bisa memberikan materi, ya tapi buat aku aja. Ketika aku meminta dia melakukan hal yang sama itu pada orang-orang yang kusayangi, pada orang tuaku, pada adikku, pada kakakku, dia nggak mau itu. Nah, berarti lu cinta apanya dari gue? Kan yang namanya cinta kan ya orang-orang yang ku cintai juga kau harus menerima juga. Namanya cinta kan menerima apa adanya gitu ya. Nah, disitulah pekerjaan itu mirip. Jadi disitulah akhirnya saya tahu bahwa pekerjaan ini hanya bisa menyayangi saya secara jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang pekerjaan ini tidak mencintai saya. Dia tidak akan pernah bisa merawat anak-anak saya. Pekerjaan saya ini tidak akan pernah bisa merawat keluarga saya, orang tua saya, bahkan kehidupan saya waktu sudah semakin beranjak usianya nanti. Ketika saya melihat TNC, saya melihat secara jangka pendek TNC ini menyehatkan, menyembuhkan sakit banyak orang, bahkan banyak sekali yang tambah cakep, tambah awet muda lewat TNC ini. Itu secara jangka pendek. Dia memberikan apa yang kami mau. Dia memberikan apa yang kami butuhin, memberikan apa yang kami mau. Tambahan bonus, ya bisa dapat bonus 500.000, 1 juta sebagai tambahan penghasilan dari gaji. Oke. Bahkan kami bisa ngirim produk-produk TNC itu ke keluarga, ke om, ke ibu, ya, Pak D, Bude yang juga sedang sakit dan mereka merasakan kesembuhannya. Bagus, oke. Nah, secara jangka panjang, saya nggak perlu lagi membayangkan. Kalau dulu saya membayangkan waktu masih awal ya, dulu saya membayangkan. Tetapi kalau saat ini di mana saya sudah 19 tahun jalankan TNC, ya secara jangka panjang memang pekerjaan ini luar biasa. Pekerjaan ini, TNC ini memberikan kesejahteraan, kebebasan waktu, ya, dan bahkan homestay ini adalah salah satu hasil dari bisnis TNC ini. Salah satunya saja, gitu ya. Kita merasakan ketenangan pikiran ya, secara ekonomi, dan ketika bisnis sedang turun pun kita bisa membangunnya lagi karena ada parameter bisnis One Vision yang bisa kita pakai sebagai acuan untuk membangun kaki baru. Jadi bisnis ini bagi kami, kalau ibarat pasangan hidup secara jangka pendek, ya bisnis ini membuat tergila-gila. Kalau pasangan ya, menyehatkan, menyembuhkan sakit-sakit, memberikan tambahan pemasukan, ya, dan membuat kami bertumbuh secara jangka panjang.
baru ketahuan bisnis ini kalau jangka panjang itu memang ibarat kata ini dia yang namanya pasangan idaman, teman-teman, karena merawat jangka panjang. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya tidak menjalankan TNC ini gitu. Saya nggak bisa membayangkan, dan saya tetap ada di pekerjaan saya yang lama. Oke, itu aja. Sukses selalu. Orang tua kita tidak akan pernah minta kita belikan dia BMW atau menuntut kita untuk dapat BMW atau Mercy. Tetapi ketika anak yang dilahirkan dengan susah payah bisa menjadi pemenang, menjadi penerima reward, orang tua kita akan bangga sekali.